Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Abon Wawale Channel. Teman-teman, kali ini saya akan memberikan sedikit video bagi teman-teman. Kali ini saya sudah selesai kerja ya, dan saya ingin sekali berbagi kepada teman-teman, yaitu bagaimana cara menggunakan cutting blender ya teman-teman. Bagaimana cara menggunakan cutting blender. Jadi kita langsung saja. Yang pertama-tama saya memberikan tahu kepada teman-teman, ini ada warna merah, dan ini ada warna hijau ya teman-teman. Ini warna hijau. Jadi yang warna merah ini adalah asetilin ya teman-teman. Ini adalah asetilin. Dan ini yang warna hijau adalah oksigen ya teman-teman. Ini adalah oksigen. Nah, ketika kita menggunakan cutting blender ini, yang pertama-tama kita harus membuka katup. Oksigen ini ya teman-teman. Kita harus membuka dulu katup oksigen. Tapi dengan catatan kita harus membuka dulu di cutting blender ini. Kita harus membuka katup oksigennya dulu ya teman-teman yang ada di cutting blender. Setelah itu kita membuka katup tekanan dari botol angin. Ini ada dua ya teman-teman. Ini adalah katup tekanan dari botol angin, dan ini adalah katup tekanan kerja. Ketika kita melakukan pemotongan atau pengelasan, kita mengatur di katup tekanan kerja ini ya teman-teman. Nah, setelah itu kita membukanya ya teman-teman. Kita membuka, otomatis tekanan yang ada dari di botol angin ini akan naik ya teman-teman, kurang lebih seperti ini ya. Dan untuk memberikan tekanan kerja, kita harus mengadjust dari sini berapa kilo yang kita inginkan ya teman-teman. Ya kurang lebih ya 3-5 kilo ketika. Setelah sudah dibuka, kita baru buka juga yang di sini ya teman-teman, agar supaya anginnya tidak numpuk di selang oksigen, ini ya teman-teman. Makanya kita harus membuka ini. Kita harus buka pelan-pelan dan kita rasakan ya teman-teman, kita pencet. Ketika anginnya sudah keluar begini, baru kita tutup lagi. Kita tutup katup yang warna hijau ini yang ada di blender cutting ya teman-teman. Dan setelah itu langkah berikutnya adalah untuk membuka bagian-bagian katup dari asetilin ya teman-teman. Yang pertama-tama sama juga kayak yang asetilin ini, kita buka dulu katup yang ada di cutting blender ya teman-teman. Kita buka sedikit, dan setelah itu kita buka katup dari asetilin, katup tekanan kerja, dan juga katup tekanan dari botol angin dari asetilin tersebut ya teman-teman. Jadi kita membuka katup dari asetilin ya teman-teman. Ini adalah tekanan kerja. Ketika kita membuka ini, otomatis pressure yang ada di botol angin ini akan naik. Ini adalah pressure tekanan dari botol angin, dan ini adalah pressure tekanan kerja yang akan kita butuhkan ketika kita melakukan cutting blender ataupun pemotongan ataupun welding ya teman-teman. Baik, kita akan membuka ini ya teman-teman. Pressure yang ada pada asetilin, tekanan kerja dia naik seperti ini ya teman-teman, kurang lebih seperti ini. Dan setelah itu kita mengadjust tekanan kerja dari asetilin ini berapa yang kita inginkan. Setelah itu kita akan melakukan welding atau pemotongan. Kurang lebih 3-5 bar ya kalau saya sering menggunakannya ya teman-teman. Nah, setelah itu langkah berikutnya kita menutup dari katup pada cutting blender ini teman-teman. Setelah sudah tutup, kita adjust lagi tekanan kerja yang akan kita butuhkan. Kurang lebih 3-5 bar ya teman-teman. Setelah itu kita akan melakukan pemotongan. Dan ini saya sudah siapkan plat ya teman-teman.
dan ini plat sudah saya garis dan nantinya akan saya potong. Dan bagaimana langkah-langkahnya nanti saya akan kasih tahu bagaimana proses pemotongannya dan juga bagaimana posisi kita agar melakukan pemotongan ini dia benar-benar lurus ya teman-teman. Jadi saya akan memberikan tipsnya bagi teman-teman bagaimana cara posisi ketika kita memegang atau menggunakan cutting blender ini ya teman-teman. Baik teman-teman, ketika kita melakukan pemotongan atau welding, posisi tangan kanan kita ini berada pada katup warna merah ya teman-teman. Fungsinya untuk membuka katup asetelin ini, dan tangan kiri kita ini berada di katup warna hijau. Fungsinya adalah membuka katup warna hijau ini ya teman-teman. Ketika kita menyetel, ketika kita mengatur nyala dari cutting blender ini, nyala yang ada pada cutting blender ini ada dua nyala, yaitu oksidasi dan karburasi. Ketika oksigen terlalu banyak kita buka, maka itu yang dinamakan dengan oksidasi. Dan ketika kita membuka asetilin terlalu banyak, itu namanya karburasi ya teman-teman. Baik teman-teman, tangan kanan kita berada di katup warna merah ya teman-teman, fungsinya untuk membuka ini, dan tangan kiri kita berada di katup warna hijau ini ya teman-teman. Ini warna hijau ya, ini oksigen. Dan jari ibu ini fungsinya untuk menekan angin yang besar ketika kita melakukan cutting blender, ketika kita melakukan pemotongan. Tetapi ketika kita hanya menggunakan cutting blender ini sebagai welding atau pengelasan atau oksi asetilin welding atau pengelasan OAW, kita hanya menggunakan katup warna hijau ini dan warna merah ini. Kita hanya menyetel saja ini, kita tidak menggunakan katup yang angin besarnya ini. Yang untuk pemotongan kita tidak menggunakan ini kalau kita melakukan welding ya teman-teman. Baik teman-teman, teman-teman harus ingat ya, bagaimana cara kita melakukan pemotongan. Tangan kita harus menjepit di lutut seperti ini ya teman-teman. Tangan kita menjepit di lutut seperti ini ya teman-teman, agar supaya tangan kita tidak goyang, pemotongan kita akan lurus. Baik teman-teman, saya akan melakukan pemotongan. Ada plat yang saya sudah siapkan ini ya teman-teman, dan akan saya potong. Dan yang pertama-tama kita harus membuka katup asetilin ya teman-teman. Kita membuka katup asetilin yang warna merah. Setelah itu kita membuka katup oksigen ini ya teman-teman. Kita membuka katup warna hijau oksigen. Baik teman-teman, nyala yang ada pada cutting blender ini disebut dengan karburasi. Karena kenapa disebut dengan karburasi? Asetilin yang saya buka itu lebih banyak ya teman-teman. Dan ketika kita melakukan pemotongan, kita harus tahu keseimbangan dari oksidasi dan karburasi. Dan seperti ini teman-teman, ini yang dinamakan dengan oksidasi, karena oksigen terlalu banyak yang saya buka ya teman-teman. Ketika kita melakukan pemotongan atau pengelasan, kita harus benar-benar paham nyala dari cutting blender ini, yaitu oksidasi dan karburasi. Saya akan melakukan pemotongan dan teman-teman bisa melihat bagaimana cara saya memotongnya. Ketika kita melakukan pemotongan, usahakan ada nyala biru di ujung api di cutting blender ini ya teman-teman, ketika kita melakukan pemotongan. Jadi itu sangat bagus ketika kita melakukan pemotongan ya teman-teman. Baik, saya akan memotong plat yang saya sudah siapkan, teman-teman bisa melihatnya. Ingat ya teman-teman, tangan dan lutut kita itu harus berada dan menjepit seperti ini ya teman-teman. Ingat ya teman-teman, tangan kita harus seperti ini ya. Ini gunanya untuk memencet ini, dan tangan kita yang sebelah kiri seperti ini, tangan kanan seperti ini untuk memencet ini, dan tangan kanan untuk mengatur asetilin, dan tangan kiri untuk mengatur oksigen ini ya teman-teman. Dan posisi kita harus menjepit seperti ini ya. Media kerja harus berada di bawah, posisi kita harus seperti ini ya teman-teman. Ini untuk posisi handout and position ya teman-teman. Posisi media kerja ada di bawah ya teman-teman. Beda lagi kalau posisi
vertikal atau ke sisi horizontal itu berbeda lagi ketika kita melakukan pemotongan ya teman-teman. Dan kali ini saya hanya memberikan contoh bagi teman-teman, yaitu pemotongan normal, yaitu pemotongan yang sangat gampang dilakukan ya teman-teman. Dan triknya seperti ini, tangan kita harus menjepit di paha kita agar supaya tidak goyang, dan hasil potongan itu akan lurus ya teman-teman. Baik teman-teman, dan hasil pemotongannya seperti ini ya teman-teman. Bagi saya ini udah benar-benar maksimal dan lurus ya teman-teman, dengan menggunakan cara saya seperti tadi ya teman-teman. Baik teman-teman, dan setelah itu saya akan memberitahu bagaimana cara mematikan blender cutting ini ya teman-teman. Jadi yang pertama-tama teman-teman harus menutup asetilin dulu ya teman-teman. Menutup katup asetilin dulu, ini kita tutup. Nah setelah itu kita menutup katup oksigennya teman-teman. Kita menutup katup oksigen yang warna hijau ini ya teman-teman. Dan setelah itu kita buang udara. Kita pastikan apakah sudah benar-benar tidak ada api di dalam cutting blender ini ya teman-teman. Kita harus membuang anginnya seperti ini, kita pencet. Ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman, kita buang udaranya. Oke teman-teman, kita lanjut ke tabung asetilinnya ya teman-teman. Bagaimana cara untuk menutup tabung asetilin dan oksigen ya teman-teman. Baik teman-teman, untuk menutup tabung dari oksigen atau oksigen dan asetilin ini, yang pertama-tama kita membuka ini. Posisi kita buka ya teman-teman. Buka ini fungsinya ini agar supaya tidak ada tekanan tidak ada tekanan kerja ke cutting blender, tidak ada tekanan kerja ke cutting blender ya teman-teman. Makanya kita harus membuka ini. Untuk mengajasnya kan kita menutup agar supaya tekanannya lebih kencang ke sana ya teman-teman. Jadi kita posisinya kita buka ya teman-teman. Setelah itu kita menutup dari tabung katup dari tabung asetilin ini, kita tutup ya teman-teman. Oke teman-teman, ini pressure-nya nggak turun karena kekedapan dari selang ini, kekedapan dari sedang asetilin ini tidak ada kebocoran, jadi dia benar-benar kedap, tidak ada kebocoran. Makanya pressure yang ada di sini dia tidak akan turun ya teman-teman. Dan setelah itu kita lanjut ke tabung oksigen. Sama juga seperti asetilin, kita juga membuka katup tekanan kerja ya teman-teman. Kita buka katup tekanan kerja. Setelah itu kita menutup katup dari tekanan botol angin atau tekanan oksigen ini ya teman-teman. Baik teman-teman, itu saja video dari saya. Semoga video saya kali ini bermanfaat, yaitu bagaimana cara menggunakan cutting blender dan bagaimana posisi kita ketika kita melakukan pemotongan agar supaya pemotongan itu kita benar-benar lurus ya teman-teman. Baik teman-teman, akhir kata semoga teman-teman dalam keadaan sehat-sehat selalu. Jangan lupa dukungannya. Jika ini bermanfaat jangan lupa di share, di like. Jika ada pertanyaan silakan bertanya di kolom komentar, dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman, agar saya selalu bersemangat dalam melakukan atau membuat video-video terbaru saya. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar supaya teman-teman tahu ada video-video terbaru dari saya. Baik teman-teman, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.